Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan kami, Pioneer Sario Media Ministry, dalam program Renungan Pagi. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami rindu mendengarkan suara Tuhan pagi ini melalui Renungan Pagi. Kiranya Engkau siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari mendengarkan renungan harian untuk tubuh, pikiran, dan jiwa melalui buku Bugar Selamanya. Renungan harian 23 April 2025 dengan judul Kelumpuhan Emosional. Ayat inti diambil dari Markus 2 ayat 5-11. Firman Tuhan berbunyi, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Agar hatiku senang. Urayanya sebagai berikut. Ruth lumpuh secara emosional karena perasaan kesendiriannya. Sebagai seorang anak, dia menyaksikan ibunya berjuang melawan kanker. Perasaan diabaikan semakin besar ketika pekerjaan ayahnya menuntut bahwa dia harus berada jauh dari rumah setiap hari. Sebagai seorang istri muda yang sedang hamil dan memiliki anak perempuan berusia 2 tahun, Ruth kembali merasakan ditinggalkan ketika suaminya yang adalah seorang dokter melayani negaranya di New Guinea selama Perang Dunia Kedua. Kemudian pada usia 55 tahun, dia menjadi janda ketika suami yang sangat dia cintai mengalami serangan jantung yang fatal. Sejak kecil, Ruth telah diberitahu, "Jadilah gadis yang dewasa, jangan menangis." Dan dia tidak pernah melakukannya. Dia tidak pernah bisa melalui proses berduka yang sehat. Sebaliknya, dia terus menahan perasaannya yang sebenarnya. Pada usia 82 tahun, ibu saya, Ruth, terbaring sekarat karena kekurangan gizi dan dehidrasi. Lumpuh secara fisik karena penyakit yang telah dideritanya selama 10 tahun. Supranuclear Progressive Palsy, PSP. Tubuhnya perlahan berhenti bekerja. Pertama, dia kesulitan berjalan. Lalu dia tidak bisa menoleh. Perlahan-lahan, kelumpuhan dialami oleh sisa tubuh lainnya. Meski pikirannya tetap tajam, dia kehilangan kemampuan berbicara dan akhirnya dia tidak bisa menelan. Dia menolak siksaan perlahan dari selang makanan dan memilih untuk mati sebagaimana dia telah hidup, dengan anggun dan bermartabat. Seringkali kita dilumpuhkan oleh perasaan kesepian. Kita merasa ditinggalkan dan ditolak. Jauh di lubuk hati kita merasa kita tidak cukup baik untuk dicintai oleh siapapun. Namun Yesus berkata kepada kita, sama seperti yang dia lakukan pada seorang lumpuh 2000 tahun yang lalu, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Dan kemudian, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Yesus ingin berkata kepada Anda, "Aku mengasihimu, aku menerima engkau, engkau dapat mempercayaiku. Engkau tidak harus tetap dilumpuhkan oleh perasaan terpisah. Bangun dan pulanglah ke rumah." Persahabatan ibu saya dengan Tuhan yang menjadi pegangan hidupnya sejak kecil dan pelayanannya kepada orang lain adalah pekerjaan hidupnya. Hari-hari dan jam-jam terakhirnya dihabiskan di rumah dalam pelukan anak-anaknya. Akhirnya, saat dia menghembuskan napas lembut terakhir, saya tahu ibu saya benar-benar tertidur di dalam Yesus hingga dia datang. Dan saya berencana untuk berada di sana untuk mendengar dia berkata kepada ibu saya, "Bangunlah, sudah waktunya untuk pulang ke rumah."
Apakah Anda terkadang merasa dilumpuhkan oleh penolakan dan kesepian? Yesus mampu menyembuhkan kelumpuhan emosional serta kelumpuhan fisik. Mengapa tidak meminta kepadanya? agar hatiku senang. Mungkin Yesus datang pagi ataupun Demikianlah renungan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur atas berkat Tuhan di hari yang indah ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh memberkati kami sepanjang hari ini, dan kiranya berkat Tuhan di hari ini menjadi bagian kami. Kami terus melayani Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan segenap kehidupan kami, keluarga kami, dan semua rencana kami kepada-Mu saja ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.